Percuma saja belajar ilmu batin. Berusahalah memperbaiki budi pekerti. Pertimbangan harus didahulukan, jangan hanya karena bisa berbicara saja. Jika hal itu tidak pantas, walau hanya sepatah kata, jika tidak tepat penempatannya, harus mencari waktu yang tepat, dan itu seharusnya dan tempatnya juga harus diperhitungkan jika ingin bicara. Penempatannya harus tepat dan jangan segera diucapkan jika belum pantas siapa teman bicaranya. Teman bertutur kata yang pantas diajak membicarakan sesuatu, jangan sembarang bicara. Ada yang tidak pantas juga jika didengar oleh orang banyak ketika sedang berbicara. Tidak pantas jika banyak yang mendengarnya, sehingga jika ingin bicara, dipertimbangkan terlebih dahulu. Jangan sampai sembarang bicara, jika ucapan telah keluar, tidak bisa ditarik kembali, maka dari itu berhati-hatilah dalam berbicara. Merasa salah atau merasa kotor itu mengarahkan kepada menelaah keadilan kodrat. Menelaah atas keadilan kodrat itu mengarahkan kepada menelaah kesalahan diri sendiri yang disebut merasa. Jika bertemu dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati, ingatlah bahwa itu bagian luar, tidak menjadi sesuatu bagi yang di dalam. Sedangkan intinya, walaupun ada gunung meletus dan perang Baratayuda sekalipun, dan itu cuma bagian luar saja. Jika menemui sesuatu yang tidak mengenakan hati, ingatlah bahwa yang tidak mengenakan itu sebenarnya adalah perbuatan dari hati itu sendiri dan bukan dari yang ada di luar hati. Jika mempunyai dasar batin yang benar dan bersih yang sebenarnya, tidak mungkin tidak merasa enak. Sedangkan bersih itu ada yang bersih bagi urusan luar, ada yang bersih urusan dalam. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati, ingatlah bahwa adanya siksaan itu karena dosa. Artinya menjadi adanya tidak enak itu berasal dari kesalahan. Tidak mungkin jika bukan karena dosa, atau tidak mungkin tumbuhnya tidak enak itu disebabkan karena benar dan bersih. Tidak usah terlalu jauh menelusuri dosa yang sudah lama terjadi. Dosa yang sekarang ini saja yang sudah jelas ketika sedang mengalami tidak enak saja. Bentuk dosanya adalah mengapa harus merasakan yang membuat tidak enaknya hati, padahal itu sudah jelas membawa masuk kepada tidak enak. Mengapa tidak menghindar saja? Apakah itu bukan kesalahan? Karena kesalahan, apakah tidak menerima siksanya? Kesimpulannya, yang memerintah untuk menjalani yang membuat tidak enaknya hati itu tadi. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan rasa hati, sudahlah, jangan bertanya lagi. Tentu karena berasal dari gerak hatinya sendiri yang menyebabkan menjadi susah. Salah dalam perbuatan menyimpang dari benar yang sebenarnya, yaitu benarnya bagian dalam, bukan benar bagi bagian luar.
Tanda bahwa itu salah terbukti menjadi wujud yang tidak mengenakan hati itu tadi. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati dan tidak bisa menyimpulkan seperti penjelasan di atas itu karena memang benar-benar sulit, maka ingatlah, apakah tidak bisa itu bukan suatu kesalahan? Apakah tidak bisa atau yang sulit itu akan dijadikan pedoman untuk menghindar dari kesalahan itu sendiri? Tidak mengetahui bahwa tidak bisa dan sulit itu sudah termasuk merupakan kesalahan. Artinya itulah adalah wilayahnya salah atau anak keturunannya kesalahan. Dan sehingga yang diingat hanya karena belum tahu saja atas kesalahannya, sedangkan tidak tahu itu adalah anak cucu dari kesalahan juga. Jika berjumpa lagi dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati, jangan hanya mengetahui saja yang ada di luar hati, ketahui juga yang ada di dalam hati. Yaitu di dalam hatinya sendiri, jangan mengingat-ingat yang dirasa-rasakan. Ingatlah yang digunakan untuk merasakannya. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati, bertanyalah kepada pikirannya sendiri, apakah tidak enak itu bermanfaat? Jika bermanfaat, seharusnya giat dalam menjalaninya. Jika tidak mengerti bahwa tidak ada gunanya, namun jika diterjang, dan itu salah siapa? Menurut ilmu luar saja, sudah bertanya sebagai berikut, yang bermanfaat itu ikhtiarnya atau kecewanya. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati, jika belum bisa ditemukan kesalahan sebagai penyebabnya, itu berarti masih salah dalam mencari kesalahannya. Tanda salahnya karena belum bisa menemukannya itu tadi. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati, namun ternyata karena atas kesalahan orang lain di luar hati dan sudah disepakati oleh orang banyak bahwa seharusnya atau sebenarnya memang tidak enak. Karena sudah menjadi pemahaman umum, ingatlah saja bahwa itu menjadi sebutan benar belum menjadi benar yang sebenarnya. Yang dimaksud dari wejangan ini adalah benar yang sebenarnya bukan hanya benar saja. Benar itu hanya untuk urusan luar. Sedangkan benar yang sebenarnya itu untuk urusan dalam. Jika hanya menerima yang biasa saja, tidak usah membicarakan urusan dalam, batin. Karena hal itu akan dihindari oleh yang mencari benar yang sebenarnya yang sulit teramat sulit untuk menempuhnya. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati, cobalah bertanya kepada budinya sendiri. Apakah rasa jati ikut merasa tidak enak karena sudah benar pada umumnya dan kesepakatan manusia sedunia? Tentu tidak, karena rasa jati belum tentu menganggap baik atas yang sudah dianggap baik oleh rasa. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati,
Ingatlah kepada kata-kata, cinta itu bisa membutakan. Rasa tidak enak itu karena terbelenggu cinta kepada dirinya sendiri itu yang membutakan hati. Butanya hati lupa bahwa diri sendiri itu bukan benar yang sebenarnya atas keadaan yang tertuju atas rasa cinta dari yang memenuhi dunia. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakkan hati, maka tanyailah dirimu sendiri, wahai pencari ilmu sejati, tunjukkan kemampuanmu karena sekarang aku sedang mengalami yang tidak enak. Apalah gunanya aku mencari ilmu batin, dan jika rasa senangku hanya jika mendapatkan apa yang pada umumnya menyenangkan. Atau susah jika menemukan yang susah dan menyusahkan rasa, dan jika hanya seperti orang pada umumnya seperti itu, maka tidak ada gunanya mencari ilmu batin.